Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak Soli dan Solihah, hari ini kita akan melaksanakan percobaan Ingenhorst. Seperti yang sudah kalian pelajari pekan lalu, bahwa tujuan dari percobaan ini adalah ingin membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Baik, sebelum kita melakukan percobaan, pastikan kalian memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja selama di laboratorium ini. Pastikan gunakan jas lab kalian dan perhatikan kebersihan di sekitar dan keselamatan diri kalian. Oke, sebelumnya Ustazah akan menyebutkan alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kita kali ini. Yang pertama adalah gelas kimia ukuran 500 ml, kemudian corong 1 buah, kemudian gelas reaksi, tabung reaksi, gelas kimia 100 ml, ini nanti akan kita gunakan untuk melarutkan natrium karbonat. Kemudian ada kawat pengait, ya, sebetulnya cukup kalian menggunakan 3 saja, nanti digunakan untuk mengaitkan corong. Kemudian kita gunakan stopwatch, ini akan digunakan untuk mengukur waktu, dan benang kurang lebih 15 cm. Kemudian ada gelas pengaduk dan sendok, serta bahan kimia natrium karbon dioksida. Fungsinya ini nanti adalah sebagai sumber CO2 pada praktikum yang akan kita lakukan pada proses fotosintesis. Nah, lewat yang paling penting. Nah, bahan yang paling penting yang kita gunakan hari ini adalah tanaman air. Lebih baik kalian menggunakan tanaman air dengan ukuran daun yang lebih kecil, yaitu contohnya Hydrilla ciliata. Namun kalaupun tidak ada, boleh menggunakan tanaman air lainnya. Pada kesempatan hari ini Ustazah pun menggunakan tanaman air yang lainnya, ya, ini. Nah, baik kakak Solihah, yang kita lakukan pertama kali adalah kita ambil gelas kimia berukuran 500 ml ini, kemudian kita isi dengan air kurang lebih 4/5 bagian. Ya, seperti ya. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah ambil tanaman air yang kalian bawa. Silahkan, tadi Ustazah sudah sampaikan, yang membawa Hydrilla silakan, yang membawa tanaman eceng gondok pun silakan, atau tanaman air lainnya bisa digunakan. Nah, untuk memastikan tanaman ini nanti tetap tergantung, ya, kita akan masukkan ke dalam corong dan posisinya dia tidak akan keluar dari corong. Kita bantu dengan tali, ya, kita ikatkan di bagian ujungnya. Ustazah ikatkan dulu. Nah, ini setelah kita ikatkan, kita masukkan tanaman ini ke dalam corong. Nah, seperti ini ya. Ini kita ikatkan. Sebetulnya bisa kalau kalian memastikan tanaman yang kalian gunakan untuk praktikum ini tetap ke dalam corong. Nah, kita ambil corong, ya, kita masukkan tanaman ini ke dalam corong. Nah, karena kita dibantu oleh benang untuk memastikan tanaman ini terikat. Nah, seperti ini, ya. Kalian bisa lihat tanaman sudah ada di dalam corong. Benang ini fungsinya hanya membantu posisi tanaman ada di dalam corong, ya. Setelah itu
kalian ambil penyangga, besi penyangga. Besi penyangga ini kalian bisa menggunakannya 3 atau 4. Memastikan posisi corong nanti cukup seimbang ketika kita masukkan ke dalam gelas kimia ini, ya. Kita sebar posisinya di setiap tepi gelas kimia. Oke. Nah, kalau kalian merasa kurang, boleh menambahkannya menjadi 4, ya. Memastikan bahwa gelas kimia yang dimasukkan nanti seimbang. Boleh kita tambah 1 lagi, ya. Memastikan bahwa kita ingin corong yang dimasukkan nanti posisinya seimbang. Nah, setelah itu kalian masukkan tanaman yang sudah dimasukkan ke dalam corong, ya. Kalian masukkan corongnya perlahan. Pastikan posisi corong berdiri tegak. Nah, seperti ini. Lihat, ya. Selanjutnya kita akan mencoba membuat larutan natrium karbonat. Bagaimana caranya? Nah, larutan natrium karbonat kalian masukkan 1 sendok saja, ya. Sekali lagi, perhatikan keselamatan kerja kalian, ya. Jangan dicicipi, jangan dihirup. Kalian ambil natrium karbonat ini 1 sendok, ya. Oke. Seperti ini, ya, Kak, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas kimia berukuran 100 ml. Nah, karena ini fungsinya hanya untuk melarutkan saja, tidak masalah kalian menambahkannya 20 ml atau 40 ml, karena hanya membantu melarutkan natrium karbonat ini, ya. Kita masukkan air biasa saja sejumlah 20 ml cukup, ya. Oke. Kemudian kita aduk, memastikan bahwa natrium karbonat ini terlarut dalam air, ya. Setelah terlarut dalam air, nah, sekali lagi, ya, Kakak Solihah, fungsi dari penambahan natrium karbonat ini hanya sebagai supply atau penambah karbon dioksida dalam air, ya. Dan seperti kalian ketahui, CO2 dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Kenapa kita tambahkan natrium karbonat? Semakin banyak CO2, maka diharapkan proses fotosintesis semakin cepat. Oke. Nah, ini sudah kita siapkan. Langkah berikutnya, ini yang perlu kalian lakukan dengan hati-hati, yaitu ambil tabung reaksi, kemudian kalian isi dengan air hingga penuh. Nah, ini yang perlu kalian lakukan hati-hati, ya. Kenapa Ustazah sampaikan hati-hati? Tabung reaksi ini kalian harus letakkan menutupi corong. Nah, bagaimana caranya supaya air yang ada di tabung reaksi ini tidak tertumpah semuanya? Karena ini nanti akan kita lihat, ya, bagaimana keadaan air di tabung reaksi ini. Kalian lakukan dengan cepat, namun perhatikan tetap dikerjakan dengan hati-hati, ya. Perhatikan, kalian masukkan dengan cepat. Oke, seperti ini. Nah, posisinya sudah benar, dia berdiri dengan tegak. Jangan lupa, tadi kita sudah membuat larutan. Kita masukkan larutan ini, larutan natrium karbonat ini ke air, ya. Ingat, kita menambah suplai CO2 di dalam air. Nah, apa yang kita lakukan seperti ini? Selanjutnya, kakak membuat hal yang sama pada 2 tanaman air. Kenapa kalian membuatnya 2? Yang pertama, setelah ini kalian
simpan di tempat yang terang, ya langsung mendapatkan sinar matahari. Dan yang satu lagi kalian letakkan di tempat yang teduh. Ayo kita lakukan, kita segera keluar lab. Jangan lupa membawa stopwatch untuk melakukan pengamatan seperti yang sudah Ustazah berikan di LKPD kalian. Apa yang kita amati? Kalian perhatikan, kalian hitung berapa banyak gelembung per 5 menit. Kalian lakukan selama 20 menit ya. Kemudian kalian hitung, kalian tuliskan data berapa jumlah gelembung yang ada per 5 menit. Kemudian lanjutkan 5 menit berikutnya, kalian amati lagi sampai 4 kali percobaan, 4 kali 5 menit ya. Oke, selanjutnya kita bawa percobaan ini di tempat yang terang. Yuk. Oke, kita lanjut ya Bu Emma ya. Baik Kakak Solihah, kita biarkan percobaan ini kita letakkan di bawah sinar matahari. Jangan lupa kita hitung 5 menit pertama. Ceritanya ya. Dah, skip. Silakan kalian perhatikan, Kakak Solihah. Gelembung oksigen sudah mulai muncul dan dia bergerak sedikit-sedikit. Nanti kita amati dia akan bergerak naik ke atas.